Perang antara Amerika Serikat dan Iran memasuki fase yang tidak hanya ditandai oleh serangan militer, tetapi juga pertarungan narasi mengenai kondisi masing-masing pihak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran telah mengalami kerusakan berat dan berada dalam posisi yang siap bernegosiasi. Namun, Iran membantah klaim tersebut dan masih melancarkan serangan terhadap sasaran yang berkaitan dengan Israel dan Amerika Serikat. Kondisi itu membuat klaim mengenai posisi Iran menjadi bagian penting dalam perang informasi antara kedua negara. Pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia, Yon Majmudi, menilai pernyataan Trump mengenai Iran yang sudah melemah dan siap bernegosiasi dapat dibaca sebagai bagian dari strategi politik Amerika Serikat untuk membuka jalan menuju akhir konflik. Menurut Yon Majmudi, serangan balasan Iran masih cukup kuat, sementara tujuan perang Amerika Serikat semakin sulit dijelaskan secara jelas kepada publik. Ia menilai terdapat kritik bahwa perang tersebut lebih banyak memberikan keuntungan kepada Israel dibandingkan kepentingan Amerika Serikat sendiri. Karena itu, menurut Yon, narasi mengenai Iran yang sudah dikalahkan dapat digunakan untuk meyakinkan konstituen Trump di dalam negeri bahwa perang telah menghasilkan kemenangan dan dapat segera diakhiri. Yon menilai narasi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi di lapangan. Menurut dia, jika melihat tujuan awal Amerika Serikat dan Israel ketika memulai perang, kondisi Iran saat ini belum menunjukkan bahwa seluruh tujuan tersebut telah tercapai. Pernyataan tersebut muncul ketika Iran masih mampu melakukan serangan balasan dan mempertahankan kemampuan militernya. Perbedaan antara klaim Washington dan kondisi yang ditunjukkan Iran kemudian menciptakan perang narasi. Amerika Serikat berusaha menunjukkan bahwa tekanan militernya berhasil melemahkan Iran. Sementara Iran berusaha menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kemampuan untuk memberikan perlawanan dan menimbulkan kerugian terhadap lawan. Dalam situasi seperti ini, pernyataan mengenai kondisi militer lawan juga memiliki fungsi politik. Bagi pemerintah Amerika Serikat, narasi keberhasilan penting untuk mendapatkan dukungan publik. Sementara bagi Iran, mempertahankan citra bahwa kemampuan militernya masih utuh menjadi bagian dari upaya menjaga daya tangkal dan posisi dalam konflik. Pengamat militer dan intelijen dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas, juga mempertanyakan klaim bahwa Iran sudah berada dalam kondisi hancur. Menurut Anton, perang telah berlangsung hingga memasuki minggu kelima dan Iran masih mampu melakukan serangan signifikan. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa klaim mengenai Iran yang sudah sepenuhnya kalah perlu dilihat secara lebih hati-hati. Anton mengatakan terdapat indikasi bahwa Iran masih mampu memberikan tekanan terhadap aset-aset militer Amerika Serikat. Ia menyebut sejumlah aset Amerika Serikat dilaporkan mengalami kerusakan atau kehancuran, termasuk fasilitas radar dan pesawat. Menurut Anton, kondisi tersebut membuat pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya berada dalam posisi terdesak menjadi penting. Sebab, jika Iran masih mampu menyerang dan menimbulkan kerugian terhadap aset militer Amerika Serikat, maka posisi Iran tidak dapat hanya dinilai berdasarkan kerusakan yang dialaminya. Dalam perang, kemampuan untuk tetap menyerang menjadi salah satu indikator penting. Negara yang mengalami kerusakan belum tentu kehilangan kemampuan bertempur. Sebaliknya, negara dengan superioritas militer juga belum tentu mampu mencapai seluruh tujuan politik yang ditetapkan ketika perang dimulai. Disinilah perbedaan antara kemenangan militer dan kemenangan politik menjadi penting. Amerika Serikat memiliki keunggulan militer yang jauh lebih besar dibandingkan Iran. Namun, keunggulan tersebut tidak otomatis membuat perang berakhir sesuai dengan tujuan Washington. Iran dapat menggunakan strategi yang berbeda. Alih-alih berusaha mengalahkan Amerika Serikat dalam perang konvensional secara langsung, Iran dapat mempertahankan kemampuan serangan dan meningkatkan biaya yang harus ditanggung lawannya. Dalam kondisi tersebut, perang dapat berlangsung lebih lama dari perkiraan awal. Semakin lama perang berlangsung, semakin besar pula tekanan terhadap negara yang memiliki kepentingan untuk segera mengakhiri konflik. Anton melihat munculnya upaya diplomasi dan pernyataan sejumlah pejabat Amerika Serikat sebagai bagian dari perkembangan tersebut. Ia menyoroti peran Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio yang dinilai cukup aktif mendorong upaya perdamaian. Menurut Anton, aktivitas tersebut dapat menjadi indikasi bahwa Washington mulai menghadapi tekanan dan membutuhkan jalan keluar dari konflik. Ia menilai Amerika Serikat membutuhkan jalan keluar yang memungkinkan pemerintah Trump mengakhiri perang tanpa terlihat sebagai pihak yang kalah. Persoalannya, Amerika Serikat merupakan pihak yang memulai serangan. Karena itu, jika konflik dihentikan tanpa hasil yang dapat disebut sebagai kemenangan, pemerintah Trump akan menghadapi persoalan politik. Di dalam negeri, disinilah narasi mengenai Iran yang sudah lemah dapat memiliki fungsi strategis. Jika Trump dapat menunjukkan bahwa Iran telah mengalami kerusakan besar dan bersedia bernegosiasi, maka penghentian perang dapat dipresentasikan sebagai hasil dari tekanan militer Amerika Serikat. Dengan kata lain, perang dapat dihentikan tanpa harus mengakui bahwa tujuan awal tidak seluruhnya tercapai. Namun, kondisi tersebut masih bergantung pada perkembangan di lapangan. Iran belum menunjukkan tanda bahwa mereka menerima begitu saja klaim Amerika Serikat mengenai kekalahan mereka. Sebaliknya, Iran terus menggunakan kemampuan militernya untuk menunjukkan bahwa negara tersebut masih mampu memberikan perlawanan. Pertarungan antara Amerika Serikat dan Iran akhirnya tidak hanya terjadi melalui rudal, drone,
pesawat tempur, dan sistem pertahanan udara. Perang juga berlangsung melalui pernyataan pejabat dan pemberitaan. Ketika Trump mengatakan Iran sudah hancur dan siap bernegosiasi, pernyataan tersebut memiliki dampak politik. Ketika Iran membantah dan menunjukkan kemampuan serangannya, Teheran juga sedang membangun narasi. Kedua pihak berusaha memengaruhi persepsi publik. Bagi Amerika Serikat, narasi kemenangan dapat digunakan untuk mempertahankan dukungan terhadap perang. Bagi Iran, narasi perlawanan digunakan untuk menunjukkan bahwa tekanan militer Amerika Serikat belum berhasil memaksa Teheran menyerah. Dalam situasi seperti ini, masyarakat menghadapi tantangan untuk membedakan antara fakta di lapangan dan klaim masing-masing pihak. Kerusakan sebuah fasilitas tidak otomatis berarti kemampuan militer negara tersebut telah runtuh. Sebaliknya, keberhasilan melakukan serangan balasan juga tidak otomatis berarti pihak yang menyerang berada dalam posisi menang. Penilaian perang harus melihat kemampuan kedua pihak untuk mempertahankan operasi dan mencapai tujuan politiknya. Pertanyaan tersebut menjadi salah satu poin utama dalam analisis Anton Ali Abbas. Menurut Anton, jika Iran masih mampu menyerang aset militer Amerika Serikat dan mempertahankan kemampuan militernya, maka posisi Iran tidak dapat hanya dilihat dari besarnya kerusakan yang dialami. Sebaliknya, Amerika Serikat juga harus dinilai dari kemampuannya mencapai tujuan perang. Jika Washington memiliki superioritas militer tetapi kesulitan memaksa Iran menyerah atau menerima tuntutan Amerika Serikat, maka keunggulan militer tersebut belum otomatis menghasilkan kemenangan politik. Kondisi tersebut menjadi lebih rumit ketika muncul upaya diplomasi. Negosiasi tidak selalu berarti satu pihak kalah. Dalam banyak konflik, negosiasi dilakukan ketika kedua pihak menyadari bahwa perang memiliki biaya yang semakin tinggi. Namun, bagi pemerintahan Trump, persoalannya adalah bagaimana mengakhiri konflik tanpa kehilangan citra kemenangan. Anton Ali Abbas menilai kebutuhan tersebut dapat menjelaskan mengapa narasi tentang Iran yang sudah lemah dan siap bernegosiasi terus dikedepankan. Dengan menyatakan Iran telah mengalami kerusakan berat, Trump dapat membangun dasar politik bahwa tekanan militer Amerika Serikat berhasil. Jika kemudian negosiasi menghasilkan penghentian perang, keputusan tersebut dapat dipresentasikan sebagai hasil dari keberhasilan operasi militer. Meski muncul pembicaraan mengenai negosiasi, konflik Amerika Serikat dan Iran belum dapat dianggap selesai. Iran masih memiliki kemampuan serangan, Amerika Serikat masih memiliki keunggulan militer, Israel masih menjadi bagian penting dalam dinamika konflik, Selat Hormuz tetap menjadi titik strategis. Dan tekanan politik terhadap pemerintahan Trump terus menjadi faktor yang harus diperhitungkan. Dalam kondisi tersebut, pernyataan bahwa Iran sudah hancur harus dipandang sebagai bagian dari perang narasi sampai terdapat bukti yang lebih kuat mengenai kondisi militer Iran. Begitu pula dugaan bahwa Amerika Serikat sedang mencari jalan keluar masih merupakan analisis, bukan pengakuan resmi bahwa Washington telah kalah atau menyerah. Yang jelas, perang telah memasuki fase ketika tujuan politik menjadi semakin penting. Amerika Serikat perlu menentukan apakah akan terus meningkatkan tekanan atau membuka ruang negosiasi. Iran harus menentukan apakah akan mempertahankan perang dalam jangka panjang atau menerima jalur diplomasi. Sementara negara-negara lain berusaha mencegah konflik meluas dan mengganggu jalur perdagangan energi dunia. Dalam kondisi seperti ini, hasil akhir perang tidak hanya akan ditentukan oleh siapa yang memiliki senjata lebih banyak. Hasilnya juga akan ditentukan oleh siapa yang mampu mempertahankan daya tahan politik, ekonomi, militer, dan diplomatik paling lama. Untuk saat ini, perang narasi masih berlangsung. Trump berusaha menunjukkan bahwa tekanan Amerika Serikat telah melemahkan Iran. Iran berusaha menunjukkan bahwa mereka masih mampu melakukan perlawanan. Dan di tengah kedua narasi tersebut, muncul indikasi diplomasi yang dapat menjadi jalan menuju penghentian konflik. Apakah langkah tersebut benar-benar merupakan upaya Trump mencari jalan keluar, atau hanya strategi untuk memaksa Iran menerima persyaratan Washington, masih akan ditentukan oleh perkembangan berikutnya. Namun, satu hal yang menjadi perhatian adalah semakin sulitnya membedakan antara kemenangan militer dan kemenangan politik. Amerika Serikat mungkin mampu menghancurkan banyak sasaran, tetapi jika Iran masih mampu bertempur dan Washington membutuhkan negosiasi untuk mengakhiri konflik, maka pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya berada dalam posisi terdesak akan tetap menjadi perdebatan.